Jadi kalau nanya kalau udah nikah aku boleh kerja apa enggak? Jawabannya boleh misalnya. Udah sampai situ doang. Abis itu nikah punya anak tiba-tiba disuruh berhenti kerja. Lah katanya aku boleh kerja gitu sebelum nikah. Iya karena dulu gajiku nggak cukup misalnya. Jadi sekarang gajiku udah cukup. Jadi kamu nggak usah kerja aja. Nah menurut Anissa, gimana sih cara yang sehat untuk memulai obrolan tentang keuangan dalam rumah tangga? Anissa Steviani, konten kreator yang sering mengedukasi para perempuan untuk berdaya dengan keuangan. Menurutku perempuan yang melek finansial akan lebih percaya diri, apalagi kalau udah punya anak ya. Karena suka nggak suka, hidup tenang itu perlu uang minimal untuk memastikan kalau sakit bisa berobat dan selalu bisa bayar sekolah anak. Cari sekolah harus yang sesuai sama value keluarga dan itu mahal. Merupakan family financial planner, Islamic financial planner, dan juga pernah nih membuat buku bertajuk Susahnya Jadi Ibu bersama sahabatnya ya. Jadi itu membahas the struggles of motherhood. Keuangan itu kan seringkali dilihat sebagai sesuatu yang berat ya untuk diomongin. Padahal uang itu lebih dari sekedar angka, tetapi sebuah tools untuk mewujudkan mimpi ataupun mencapai kesejahteraan gitu di sebuah keluarga. Bagaimana caranya para mama bisa jadi the boss untuk hal keuangan nih? Nih pengeluaran kita tiap bulan tuh ini, gaji ayah segini. Kalau kamu minta itu, menurut kamu uangnya dari mana? Selamat datang di podcast Boss Mama, di mana kita memiliki tujuan untuk me-empower women, khususnya untuk menjadi boss versi diri mereka sendiri, baik itu dalam hal motherhood, self-development, dan hal lainnya yang menjadi pilihan kita masing-masing. Nah, di podcast kali ini spesial banget nih karena aku kedatangan tamu yang memiliki pengalaman yang topiknya itu menurutku fundamental sih. Terutama kita sebagai moms, kita punya keluarga, ataupun buat teman-teman secara umum, finance adalah topik yang dekat ya sama kita. Makasih banyak ya Anissa udah mau sharing di podcast kali ini. Seneng banget deh bisa ada di sini. Keuangan itu kan seringkali dilihat sebagai sesuatu yang berat ya untuk diomongin. Padahal uang itu lebih dari sekedar angka, tetapi sebuah tools untuk mewujudkan mimpi ataupun mencapai kesejahteraan gitu di sebuah keluarga. Dan mungkin banyak nih yang belum tahu apa sih yang menjadi scope dari seorang family financial planner, karena mungkin kalau personal finance kita tahu kita mengatur budgeting, investasi, tabungan. Tetapi kalau family financial planner, apa sih yang membedakan dan apa aja sih yang menjadi fokus utama dalam membantu keluarga nih dalam topik itu? Oke, sebenarnya sih sama aja ya personal finance itu. Kalau dua orang personal finance-nya udah bagus, terus mereka menikah, itu pasti akan lebih gampang banget ngatur keuangan keluarganya. Tapi kan yang terjadi sekarang itu, kita nggak belajar keuangan di mana-mana, kita nggak diajarin di sekolah, di rumah juga kayak jarang banget deh orang tua yang ngajarin personal finance ke anaknya. Sehingga ketika mereka menikah, baru sadar nih, kok maunya ternyata banyak banget ya? Kok punya anak itu ternyata mahal ya? Kok ternyata banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan uang dan nggak diajarin siapa-siapa. Jadi concernnya tuh ada di situ. Concernnya ada gimana nih keluarga kita bisa sejahtera, bisa mewujudkan semua impian kita, dan itu semua tuh pasti perlu uang gitu. Dan itu tuh aku pengalaman sendiri ya, karena aku kan pertama kali belajar financial planning itu 2013. Itu kondisinya tuh aku hamil dan aku kayak wah baru sadar nih kalau anak ini bukan aku yang sekolahin, lalu siapa gitu. Nggak ada yang pernah ngasih tahu bahwa nih anak nih harus disekolahin dan orang tuanya yang harus mengusahakan itu gitu. Jadi dari situ aku belajar financial planning, terus aku sharing di blog aku, dan banyak orang yang ngerasa oh iya ya ternyata hidup terutama ketika kita punya tanggungan itu lekat banget sama uang, sehingga kemampuan untuk mengelola keuangan itu jadi krusial gitu. Nah itu berarti kan pas lagi hamil ya justru baru makin tersadarkan kembali. Nah itu boleh diceritain nggak? Mungkin kan udah lebih dari 10 tahun berarti mendalami bidang finance dan juga mungkin menjadi family financial planner beberapa tahun ke belakang, pasti udah menghandle banyak keluarga juga nih. Boleh nggak nih di-share apa sih benang merah challenge yang ditemui para keluarga dalam mengatur keuangan mereka? Sebenarnya yang orang gak sadar itu adalah semakin anaknya besar nih, kalau konteks punya anak ya, makin anaknya besar biayanya tuh ternyata makin banyak. Itu aku nggak menyadari, aku pikir ya udah paling dikasih makan ya sama aja lah gitu, biaya yang keluar bakalan sama-sama aja. Tapi ternyata enggak gitu, biaya-biaya yang muncul tuh sangat-sangat banyak. Pertama nih, basic needs aja ya, itu tuh harus kita tanggung jawab sendiri ya. Kesehatan dan pendidikan itu yang utama, itu nggak ditanggung siapa-siapa, dijamin sama negara sebagian aja, tapi sisanya tuh harus kita tanggung sendiri. Itu yang harus disadari pertama dulu. Dan kesehatan ini kan mencakup semuanya, dari bayinya lahir, itu aja udah ada biaya melahirkan, udah ada biaya vaksinasi, udah ada anaknya mulai MPASI nih umur 6 bulan, udah harus gizinya nih gimana,
berat badannya nyampe apa enggak. Kita perlu konsul ke dokter tumbuh kembang, ke dokter gizi, ke dokter ini, ke dokter itu uang semua gitu. Nah itu yang bikin aku menyadari bahwa ini kalau keluarga nggak ngatur uang pasti repot banget. Udah gitu anaknya perlu sekolah. Pendidikan ini juga bukan sesuatu yang murah ya. Maksudnya dengan harga yang berbeda kita dapat kualitas pendidikan yang berbeda. Menurutku kan harusnya nggak kayak gitu, harusnya. Tapi karena kita tinggal di sini, jadi pada akhirnya kita juga harus mengusahakan sendiri nih. Kalau kita mau pendidikan yang sesuai dengan value keluarga, sesuai dengan gimana kita mendidik anak, pada akhirnya harus mengusahakan juga sih biaya pendidikan. Itu baru 2, kesehatan dan pendidikan. Baru 2 bucket. Baru 2 bucket ya kan. Masih ada lagi biaya pengasuhan. Ini biasanya nggak dipikirin orang nih. Aku juga nggak kepikiran sampai aku hamil 6 bulan. Ini anak nanti dijagain siapa ya gitu. Kalau sekarang mungkin udah kepikiran ya karena akses informasinya tuh udah banyak. Tapi ini kita ngomongin 2013 ya. Aku nggak tahu bahwa ini dijagain siapa ya. Ngelihat teman-temanku anak-anaknya pada pakai Mbak di rumah. Cocok nggak ya sama aku? Apakah nanti anaknya dikasih gadget terus segala macam gitu. Nah pada akhirnya di 6 bulan itu survei daycare aku. Jadi daycare kalau di Jakarta itu cukup aksesibel lah. Pilihannya tuh ada gitu. Mau yang kayak gimana tuh ada. Tapi biayanya muncul. Dan kegalauannya adalah apakah aku berhenti kerja untuk ngurus anakku atau aku kerja dan bayar daycare yang harganya nggak murah. Itu kan keduanya tuh biaya pengasuhan loh. Ibu berhenti kerja tuh opportunity cost hilang loh. Betul banget. Ya kan? Dan untuk bisa bekerja kembali setelah anak besar tuh nggak mudah juga. Nah itu juga harus dipertimbangkan sebagai biaya pengasuhan. Siapa nih yang mau ngasuh anak? Kalau pakai Mbak pros konsnya apa? Kalau dititipin nenek kakek, parentingnya cocok nggak sama kita sekarang? Kalau mau ditaruh daycare, ada nggak daycare-nya? Mampu nggak bayarnya? Biaya pengasuhan ini perlu dipikirin juga. Dan kalau aku sih pro ibu tetap bekerja ya. Karena anak itu kecilnya tuh sebentar banget sebenarnya kita taruh daycare. Habis itu malamnya quality time bareng-bareng. Nanti juga ibunya tetap punya karir, jadi nggak susah baliknya lagi. Karena di sini tuh susah banget ya. Perempuan tuh kan didiskriminasi, apalagi perempuan punya anak. Jadi kalau mau resign karena punya anak tuh dipikirin, apakah bener kamu pilihanmu ingin resign dan merawat anakmu, atau kamu merasa gue gak ada pilihan lagi jadi harus resign karena anak gitu. Nah itu dipikirin juga sebagai si biaya pengasuhan tadi. Ini udah bucket ketiga gitu. Baru bucket ketiga aja udah banyak. Dan ini bahkan udah menyentuh pertanyaanku selanjutnya. Apa sih hidden bucket itu ya? Karena tadi kan kita bicara tentang bucket kesehatan, pendidikan, kebutuhan pendidikan, itu yang pokok, dan biaya pengasuhan. Nah apalagi sih Anissa yang hidden, misalnya kalau kepikiran ya biaya les, biaya tambahan sekolah. Tadi kan berarti di atas dari biaya pendidikan ya untuk SPP dan lain-lain. Nah apalagi sih biasanya yang kita nggak kepikiran nih bahkan. Makin anak gede, makin banyak hal-hal yang nggak terduga ternyata keluar gitu. Jadi pas anakku TK itu kan ya udah bayarnya sekolah aja, sekolah dan daycare, udah aman gitu ya, nggak ada biaya-biaya lainnya, makan lah biasa. Tapi begitu dia masuk SD, oh ternyata beda lagi ya. Kalau orang sering bilang tuh kan biaya sosial gitu ya, dari satu sekolah tuh gimana nih si sekolah ini melihat orang tuanya melihat anak-anaknya bersosialisasi. Ada yang culture-nya adalah playdate misalnya tiap minggu, itu kan biaya lagi tuh. Atau ada yang culture-nya tiap nungguin anak sekolah ibu-ibunya tuh nongkrong. Ada, tapi ada juga yang enggak gitu. Jadi bagian ketika kita nyari sekolah anak nih ya, part of biaya pendidikan adalah nyari tahu gimana culture sekolahnya. Itu ngaruh banget. Apakah ulang tahun dirayakan di sekolah? Kalau ulang tahun dirayakan di sekolah, maka kamu harus kasih kado dibawa ke sekolah. Kasih kado dibawa ke sekolah beda dengan kasih kado di luar sekolah. Maksudnya kalau kita ya udah kasih kado ke anaknya langsung, nggak dipajang, ya orang juga nggak judge kita kadonya sebesar apa, semahal apa gitu ya. Tapi kalau dibawa ke sekolah itu udah beda lagi. Nah hal-hal kayak gitu, belum lagi kayak hal kecil yang antar jemputnya gimana, transportasi ke sekolah, apakah ada jemputan dari sekolah atau pakai driver atau kita nyetir sendiri, itu ada biaya transportasi lagi, nggak kepikiran tuh biasanya. Terus biaya makan siang anak, biaya apa tadi, kado ulang tahun udah. Nah les itu ekskul lagi tuh bayar lagi loh. Iya ya, ekskul bayar lagi, nggak ter-include kadang tergantung sekolahnya ya. Bener, les juga bayar lagi. Jadi ternyata makin anak besar semakin banyak loh kebutuhannya. Dan sebagai orang tua agak nggak tega sedikit nggak sih kalau kayak anak ternyata berbakat di satu hal terus dia pengen belajar ini terus kita nggak bisa kasih gitu. Makanya aku selalu bilang bahwa punya anak tuh emang harus dipikirin banget. Kamu bisa ngasih tanggung jawab fisik, mental, dan finansialnya gitu. Ini kita ngomonginnya cuma finansial ya, belum kebutuhan fisiknya. Ternyata anak itu minimal dalam 1 minggu harus olahraga 4 kali misalnya supaya fisiknya oke. Oh gimana kebutuhan emosinya dipenuhi apa enggak, mentalnya gimana, itu ternyata
wow, punya anak itu bukan cuman dia besar sendiri loh, tapi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu tuh penuh intensi gitu. Gimana kita memperlakukan dia itu sangat ngaruh banget, sehingga pada akhirnya ngaruh juga ke kondisi finansialnya gitu. Wow, ini aku aja jadi pusing ya. Karena aku pun juga, kalau Anissa sekarang anaknya kan usianya udah 10 tahun, laki-laki, dan aku sebagai new mom nih. Jadi ngebayangin itu aja, bener juga ya. Tadi culture-culture yang harus kita perhatiin, dan itu gak kecil loh, gak kecil-kecil dari bukit. Itu emang harus diperhitungkan culture-culture tadi. Misalnya sekali makan, play date, apa juga udah keluar biaya ya. Nah, aku jadi penasaran sih Anissa, kan itu hal yang nanti kita harus planning nih. Tetapi kan di saat yang bersamaan kita nggak tahu nih biayanya tuh kira-kira berapa sih. Karena misalnya sekarang anakku ya belum SD, aku belum riset sampai ke sana. Nah, bagaimana sih kita melakukan budgeting untuk hal-hal yang sifatnya masih jauh gitu. Karena kan yang mungkin gimana ya, planningnya masih jauh, tapi kita juga pengen mempersiapkan bisa atau enggak. Gimana sih cara balance uncertainty sama planning yang benar-benar udah kita risetin? Sebenarnya pendidikan anak itu nggak uncertainty loh. Maksudnya dia adalah sesuatu yang pasti. Begitu kamu hamil, dalam 7 tahun kamu akan bayar dia SD. Ya kan, biaya SD-nya kan pasti keluar, dalam 17 tahun dia akan kuliah. Jadi timeline-nya tuh sebenarnya udah pasti buat pendidikan anak. Kita bisa hitung dari awal nih. Hitungnya tahu dari mana? Dengan cara survei. Dan sekarang tuh gampang banget. Kalau dulu aku susah banget ya nyari biaya SD tuh, kita beneran keliling gitu kan, satu-satu survei. Nah kalau sekarang tuh sebenarnya dipermudah, kayak udah banyak banget artikel-artikel yang ngasih tahu biaya sekolah di sekitar kita gitu kan. Cuman aku selalu nyaranin survei aja sih. Jadi aku survei masuk SD anakku tuh waktu dia umur 3 tahun. Jadi waktu dia masuk preschool, aku survei SD. Karena waktunya kan masih ada 3 tahun lagi ya. Jadi udah mempersiapkan gitu beberapa tahun. 3 tahun dulu lah seenggaknya. Setelah itu akan apa, kita udah survei. Iya dong. Udah seterdepan itu ya. 3 tahun itu sebenarnya nggak lama. Karena kalau anak mau masuk SD nih 2025, ini pendaftarannya udah tutup nih 2024 ini. Ya kan, jadi kayak sebenarnya 3 tahun itu ya menurut aku pas lah gitu ya timingnya untuk kita cari-cari sekolah. Jadi aku beneran dulu aku dan suamiku masih sama-sama kerja full time. Jadi tiap jam makan siang itu survei ke sekolah-sekolah. Wow. Beneran didatengin. Bener-bener gak pakai untuk istirahat atau gimana, langsung dipakai gaspol survei. Dan waktu preschool pun gitu, sama juga. Aku cari-cari juga. Karena gini, SD tuh 6 tahun. 6 tahun tuh lama banget loh. Dan aku merasa SD ini adalah kayak hidup matinya anak, suka gak sih sama belajar gitu. Kayak kalau di SD udah belajar yang gak menyenangkan, gurunya mungkin bikin trauma atau galak atau gimana, mungkin dia melihat belajar atau sekolah itu bukan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Makanya aku niat banget survei SD. Aku bahkan sampai ke Bandung, karena kami berdua orang Bandung. Jadi kayak kalau di Bandung ada yang lebih oke, kayaknya nggak masalah deh kita pindah kerja ke Bandung gitu. Jadi survei didatengin aja, nggak usah nunggu open house. Biasanya ibu tuh kayak, tapi nggak ada open house, nggak apa-apa kok, kita datang langsung pun diterima sebenarnya sama marketing sekolahnya. Itu kita bisa tanya-tanya biayanya dan kemungkinan kenaikan biayanya. Jadi kayak tiap tahun rata-rata naiknya berapa, sehingga kita bisa memperhitungkan nanti pas anak kita masuk sekolah butuh biaya berapa gitu. Semakin panjang waktu kita survei, semakin panjang waktu kita nabung. Jadi sebenarnya makin santai juga kitanya. Oh, kalau nabungnya cuma setahun mungkin jadi gede banget tiap bulannya. Tapi kalau nabungnya 3 tahun pasti beda banget. Apalagi buat kuliah. Buat kuliah itu kan jauh banget ya, masih 18 tahun. Tapi mungkin kalau kamu mau kuliah dalam negeri, universitas negeri, aduh kita nabungnya paling juga bisa loh. Kalau anaknya baru lahir udah nabung ya paling kita nabungnya kayak 100.000, 150.000. Itu semakin lama makin nambah tabungannya tuh nyampe loh sebenarnya. Bayangin kalau anaknya baru udah 3 SMA, kita baru nabung. Ya kan tiba-tiba sebulan kita harus nabung berapa juta gitu. Karena timelinenya pendek. Jadi pentingnya itu, kita tahu kita mau sekolah kayak apa buat anak, kita cari sekolahnya, kita survei biayanya, terus kita tabung. Soalnya kita kan sebagai moms kadang mikirnya, oh nanti deh survei karena kayaknya nanti akan berubah lagi yang deh. Yang waiting list dari bayi aja kan. Iya kan, aku juga sering denger yang kayak dia udah waiting list, udah hamil langsung didaftarin ke sekolahnya, itu aku juga udah sering denger. Cuma kadang kan ada yang mikir, ya udah deh nanti juga mungkin ada kenaikan harga atau ada sekolah-sekolah baru yang bermunculan, tapi padahal enggak nih, bisa aja kita planning survei sekolah 3 tahun lah minimal dari yang waktu dia sekarang. Supaya apa? Supaya ternyata tadi ya buat kita menyicil tabungan itu. Benar, ya. Biar memperkirakan biayanya tuh lebih enak gitu. Berarti itu ya salah satu tugas istilahnya yang dilakukan oleh Anissa dalam mengatur keuangan keluarga ya, gimana supaya bisa menabung lebih efisien dari jauh-jauh hari gitu ya.
Dan mimpi sebagai keluarga itu kan banyak banget ya. Bukan Iya, cuma pendidikan itu anak nggak aja. cuma itu kan yang wajib. Belum Bener. mimpi-mimpi lain. Belum kayak misalnya pengen punya rumah gitu kan, banyak banget nih orang-orang yang pas nikah baru mau mikirin rumah ya kan. Baru pengen punya rumah, habis itu udah ada rumah ya, pengen rumahnya di interiornya pengen gimana itu kan mimpi baru lagi. Pengen beli mobil baru, ternyata anaknya makin besar butuh mobil yang lebih besar. Pengen liburan keluarga, pengen umroh satu keluarga, pengen naik haji. Pengennya tuh banyak banget, tapi kan uangnya terbatas ya. Nah, financial planning itu justru bantuin kita mencapai tujuan-tujuan kita itu. Jadi yang terpenting tuh belum dulu ke plannya nih, tapi pengen apa dulu. Pengen apa dulunya diomongin sama suami. Mimpi kita sebagai keluarga tuh apa aja sih, lalu gimana prioritasnya gitu. Nah ini aku menarik banget karena jadi pengen nyambung ke pertanyaan selanjutnya terkait komunikasi di antara pasangan tentang keuangan. Nah ini nggak bisa dipungkiri nih bahwa banyak orang yang menganggap bahwa membicarakan uang ke sesama pasangan tuh agak tabu ya. Kadang bahkan ada yang takut dicap quote unquote matre. Jadi deg-degan nih misalnya mau nikah, seharusnya kita berbicara tentang keuangan, aduh takut nih ngomonginnya ntar dikira gimana-gimana. Nah menurut Anissa gimana sih cara yang sehat untuk memulai obrolan tentang keuangan dalam rumah tangga? Nah buat aku tuh gampang banget karena keluarga aku tuh terbuka banget sama uang. Jadi kayak ke anak-anaknya tuh ngomong aja gitu soal uang. Jadi kayak misalnya kerja pertama kali itu tuh ditanya gaji kamu berapa, benefitnya apa aja. Itu tuh topik yang sangat biasa gitu diomongin sama ayahku sama ibuku. Bahkan ini aku udah sering cerita ya, di umur 15 tahun waktu itu aku SMA gitu, anak remaja kan banyak mau tidak tahu diri gitu ya. Ayahku PNS, ayahku dosen. Nah terus aku minta sesuatu sama ibu aku lupa sih aku minta apa, pokoknya sesuatu itu mahal. Dan ibuku tuh ngebuka slip gaji ayahku. Jadi kita duduk ke kamu gitu ya, jadi terbuka ya dari kecil. Iya itu waktu SMA karena aku minta sesuatu yang mahal gitu kan. Terus ibu aku buka slip gaji dan bikin catatan cash flow. Nih pengeluaran kita tiap bulan tuh ini gaji ayah segini. Kalau kamu minta itu menurut kamu uangnya dari mana gitu? Diajak mikir. Kan, kayak, bener juga sih ya. Jadi dari situ aku menyadari bahwa nggak bisa ya, uang tuh terbatas, uang tuh nggak bisa dihasilkan segera, uang tuh harus menunggu segala macam. Tapi ternyata aku beruntung dibesarkan di keluarga kayak gitu karena nggak banyak orang yang keluarganya itu terbuka soal uang. Gitu. Banyak banget yang ngomong sama orang tua pun takut karena aduh nanti dimintain lagi uangnya, dianggap gajinya gede lagi gitu kan. Banyak banget yang kayak gitu. Sehingga pada saat aku mau menikah pun pembicaraan tentang uang itu menurut aku lancar aja. Aku nggak kepikiran bakal dikatain matre. Karena kayak ya udah gaji kamu berapa gitu. Atau aku tuh memulainya dulu waktu masih pacaran ya, suamiku tuh bayar apa tuh pakai kartu kredit. Terus aku nanya, bayar pakai kartu kredit, kenapa nggak pakai debit aja? Emang ada utang berapa? Itu tuh aku biasa aja nanyanya tuh nggak ragu sama sekali. Dan ternyata kalau tidak dibesarkan di keluarga yang tidak membicarakan uang, maka akan sulit gitu membicarakan uang dengan calon pasangan sebelum menikah. Padahal itu menurut aku penting banget, justru dibicarain itu sebelum menikah. Dan yang berkaitan dengan uang tuh bukan cuman penghasilan loh, tapi juga gimana habit dia sama utang, gimana habit dia sama perbelanjaan. Apakah dia habis gajian tipe yang belanja habis itu 3 minggu ngirit gitu kan. Nah itu juga apakah itu cocok sama kamu apa enggak, termasuk habit keluarganya. Iya sih dianya nggak ngutang, tapi keluarganya ngutang nggak? Keluarganya dikejar-kejar debt collector nggak? Itu kan agak horor ya buatku gitu. Jadi aku sih membicarakan itu. Sama satu lagi yang penting banget nih karena topiknya bos mama ya. Biasanya orang tuh cuma nanya kalau udah nikah aku boleh kerja apa enggak? Nah ini kan berkaitan sama uang ya. Ini kadang lupa juga untuk ditanyakan karena ya kita pikir itu nanti aja kalau udah nikah ya. Iya gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh berkaitan dengan sangat banyak hal dan kompleks sih. Jadi kalau nanya kalau udah nikah aku boleh kerja apa enggak? Jawabannya boleh misalnya. Udah sampai situ doang. Abis itu nikah punya anak tiba-tiba disuruh berhenti kerja. Lah katanya aku boleh kerja gitu sebelum nikah. Iya karena dulu gajiku nggak cukup misalnya. Jadi sekarang gajiku udah cukup. Jadi kamu nggak usah kerja aja. Nah sementara misalnya si istrinya nih mau kerja demi aktualisasi diri, demi dia bermanfaat buat orang banyak gitu kan, terus dia jadi nggak boleh kerja. Nah makanya kalau belum nikah nih menurut aku tuh tanyanya tuh detail banget. Kenapa menurutmu aku perlu kerja? Kamu tuh pengen istri yang kayak gimana sih? Karena bekerja ini selain tentunya menghasilkan uang ya, bikin perempuan juga merasa berdaya dan kayak lebih secure gitu loh, nggak takut ditinggalin. Kalau ada apa-apa tuh ngerasa lebih percaya diri lah intinya. Penting ya untuk kita ngebahas tadi pertanyaannya mulai dari kapan? Bahkan dari sebelum nikah ya. Tapi gimana sih Anissa tipsnya, kan tadi you're very lucky karena tumbuh di keluarga yang udah terbuka banget nih tentang keuangan. Jadi kan udah nggak deg-degan lagi lah istilahnya. Tapi buat yang nggak punya culture itu, gimana sih kita sedikit demi sedikit
ngebangun itu ke pasangan kita, baik itu dari sebelum nikah sampai sehari-harinya di rumah tangga nih, cara subtle-nya untuk kita lebih terbuka. Jadi biasanya ragu itu kan karena kamu ada kekhawatiran ya, nanti takut dia marah, nanti takut dia ngatain aku pelit lah, ngatain apa segala macam. Nah, asumsi-asumsinya tuh dihilangin dulu. Jadi kita clear dulu nih, kita ngomongin ini tujuannya apa? Tujuannya kita pengen keuangan keluarga kita jadi lebih rapi. Kalau ternyata pas diomongin suaminya marah satu kali, ya udah berhenti dulu aja. Kita coba lagi cara berbeda. Kadang-kadang aku suka denger ya ibu-ibu ngomong tuh kayak, iya tapi selalu gitu, kalau diomongin kayak gitu pasti dia marah. Ya kamu berarti coba cara lain dong. Kalau dengan cara kayak gitu dia marah, maka caranya nggak work gitu. Coba lagi dengan cara lain, coba lagi dengan cara lain. Mungkin bisa pakai teks. Aku tuh sering banget karena aku nulis banget ya, basicku kan jurnalis. Jadi kalau misalnya marah terus kayak males lagi ngomong gitu, ntar malah berantem. Terus aku tulis aja, aku email atau enggak aku tulis di notes terus aku share, kamu baca dulu gitu. Kan itu cara-cara yang berbeda tuh menghasilkan hasil yang berbeda juga loh. Kalau ngomong langsung ada emosinya, kalau baca mungkin beda lagi, bisa jadi lebih tenang. Atau lagi jalan kemana, atau lagi liburan, atau lagi makan malam. Cara-caranya yang dibuat berbeda gitu. Sebenarnya kalau pembicaraannya kan akan sama-sama aja. Ini keluarga kita mau dibawa kemana nih keuangannya, tujuan keuangan keluarga kita apa. Terutama buat ibu-ibu yang suaminya nggak terbuka soal uang. Jadi mereka biasanya terima uang aja, mereka nggak pernah tahu suaminya ini sebenarnya penghasilannya berapa, pengeluarannya berapa, tabungannya berapa. Nah itu menurut aku urgent banget sih untuk dicoba lagi. Sebenarnya kita mau dibawa kemana? Aku tuh pengennya gimana? Kamu pengennya gimana? Apa yang bikin kamu ragu membuka itu ke aku, apa yang bikin aku juga misalnya jadi khawatir gitu. Itu tuh dibicarain deep talk lah ya gitu ya, tentang uang. Perlu kalau misalnya ada satu case gini, sama-sama sandwich generation, kemudian keduanya bekerja dan keduanya tidak saling sharing penghasilan masing-masing. Terus aku nanya alasannya apa gitu, alasannya karena aku takut baper Kak, takutnya gaji suamiku gede banget sehingga dia bisa bantu keluarganya lebih banyak, sementara gajiku cuma segini, aku cuma bisa bantu keluargaku dikit. Jadi aku mendingan gak tahu aja dia bantu keluarganya seberapa banyak, yang penting tujuan keuangan kita sama-sama terpenuhi. Nah itu gak apa-apa menurutku. Jadi yang dibicarakan adalah tujuannya, kita pengen sekolah anak di mana, biayanya berapa, kita pengen apa lagi nih sebagai keluarga, lalu di-pool di satu tabungan bersama, itu juga gak masalah. Nah ini jadi menarik banget karena tadi Anissa bahas soal pasangan yang sandwich generation ya, di mana ini kan salah satu isu juga ya di Indonesia. Kita tahu mungkin tidak bisa dipungkiri masih banyak moms yang masih berada di posisi sandwich generation, dalam arti masih harus menanggung keuangan keluarga mereka seperti orang tua atau saudara. Tetapi di saat yang bersamaan mereka punya tanggung jawab anak karena sudah menikah, bahkan berkeluarga, punya keluarga kecil ya. Nah, ada nggak sih tips atau strategi khusus yang bisa dilakukan nih untuk mengelola keuangan sebagai sandwich generation? Karena mungkin PR-nya kan akan lebih banyak ya. Tadi aja kita discuss udah panjang banget. Nah itu gimana ya strateginya? Sebenarnya kalau sandwich generation itu kuncinya ada di nggak bandingin hidup sama orang lain sih, apalagi yang nggak sandwich generation, karena akan berat banget kalau kamu ngebandinginnya, kok dia bisa ya udah punya rumah misalnya, kok dia bisa ya ganti-ganti mobil mulu, kok aku nggak bisa ya gitu. Ketika membandingkannya terus menerus sama orang lain, itu pasti nggak akan selesai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan bahwa ini adalah tanggung jawabku dan ini bukan bebanku gitu. Mindset pilihan bukan beban itu akan jadi sangat berbeda sekali gitu. Kamu merasa oh iya aku bertanggung jawab atas keluargaku, mereka bukan membebaniku gitu kan. Beratnya tuh biasanya tuh di situ, karena melihat pilihan itu biasanya orang tuh melihat pilihan sebagai enak dan tidak enak. Enaknya jadi dia nggak usah biayain keluarga, tidak enaknya jadi aku harus biayain keluarga gitu. Padahal pilihan itu bisa jadi tidak enak dan sangat tidak enak. Tidak enaknya jadi aku biayain keluarga, tapi sangat tidak enak ya kalau aku tidak biayain keluargaku, misalnya nanti mereka kesulitan segala macam. Nah, mengubah mindset itu aja tuh udah bisa sedikit bantu mungkin ya untuk kita meringankan sedikit beban kita sebagai sandwich generation. Terus yang ketiga, jangan merasa ini semua tanggung jawab kamu, apalagi anak pertama, perempuan. Kamu saya anak pertama, saya juga juga. Iya. Tos dulu tos. Iya. Padahal tuh kan aku dibesarkan tuh dengan ibu aku tuh nggak pernah yang kayak harus ngalah sama adek, itu tuh nggak pernah sama sekali. Tapi ternyata pas udah gede gini, akunya sendiri yang kayak ya udahlah aku aja. Gitu Iya, sih. punya rasa tanggung jawab. Aku mau nih sama sih, aku juga nggak pernah disuruh kamu harus menjadi contoh buat adik-adik, tapi kita secara nggak langsung aduh nggak mau nih, kita harus jadi role model. Iya bener banget. Ini kayaknya first daughter syndrome ini emang real ya. Iya, apalagi kalau yang dibesarkan dengan kayak gitu kan pasti lebih parah lagi ya. Ini aja tuh udah nggak pernah disuruh ngalah sama adek, nggak pernah disuruh jadi role model, tetap aja pas udah gede udah aku aja. Setiap kali makan kayak udah aku aja, iya kan, udah aku aja yang bayar, kayak itu natural. Dan lama-lama oh ternyata aku nggak perlu kayak gitu ya. Adik-adik aku udah kerja semua,
dan kerjanya bagus-bagus semua, mereka baik-baik aja, bukan yang kesulitan keuangan, tapi ada momen-momen dimana kayak udah aku aja, harusnya aku nggak begini loh, aku bisa loh membagi beban ini sama mereka gitu. Misalnya satu waktu nih ayah aku harus medical check up, itu kan lumayan ya, biayanya itu lumayan banget. Terus aku kayak udahlah aku aja, aku punya uang nggak apa-apa aku aja. Terus aku mundur dikit kayak kenapa ya harus aku aja, anaknya ada 3 loh gitu kan. Akhirnya aku bilang nih sama dede aku, kalian mau nyumbang berapa? Terus ternyata mereka mau aja dibagi 3. Nah kadang-kadang kitanya sendiri yang merasa ini beban kita sendiri, ini tanggung jawab kita sendiri. Enggak loh, itu adik-adik, saudara-saudara tuh bisa bantu loh gitu. Kitanya mau dibantu apa enggak, karena perasaan dibantu tuh kadang-kadang gak enak ya, ini gak apa-apa gak sih gue dibantu gitu. Ada perasaan kayak gitu juga. Jadi harus orang yang usianya produktif itu menurutku harus bisa berkontribusi sama orang tua. Meskipun sesederhana adanya baru kerja, masih fresh graduate, mau bayar apa? Mau bayarin listrik aja misalnya di rumah kan lumayan. Kamu jadi berkurang tuh beban kamu. Ada yang satu aku cuma bisa beliin sembako aja kak misalnya. Oh ya udah, sisanya urusan rumah, renovasi rumah, ibunya mau liburan segala macam diambil sama kakaknya. Tapi kan berbagi perannya itu gitu yang penting. Dan biasanya nih yang pertama juga gini, udah adik kamu fokus kuliah aja gitu. Ya kan? Padahal si anak kuliahan ini tuh potensial banget misalnya untuk jadi asdos, nyari beasiswa. Dia jadi nggak ada urgensinya untuk juga menghasilkan uang karena sama kakaknya udah di cover. Ini menarik banget, FYI kita tuh sama ya, sama-sama punya adik perempuan 2 ya, jadi geng bertiga. Nah tapi tadi kan kamu cerita kalau adik-adik udah punya penghasilan, terus juga kebetulan punya sibling. Nah gimana bagi yang anak tunggal atau misalnya punya sibling tapi misalnya adik-adiknya masih kuliah, belum punya penghasilan, itu gimana ya? Kan mungkin gak bisa secara langsung membagi tugas ya. Apa nih yang bisa jadi tips buat mereka supaya less stressed? Iya, biasanya kalau anak-anaknya masih kecil, orang tuanya masih usia produktif juga. Makanya buat teman-teman yang sekarang ngerasa orang tuanya masih kerja, ditanya deh punya persiapan pensiun apa enggak. Itu penting banget, kenapa? Karena bisa jadi bukan sandwich generation tapi belum aja jadi sandwich generation. Ketika orang tuanya pensiun, ternyata harus bein juga gitu. Itu yang pertama ya, komunikasi sama orang tua. Yang kedua, komunikasinya itu termasuk ke dalam budget apa sih sebenarnya dibutuhkan sama orang tua. Kadang-kadang kita nggak mau nanya, karena kayak ya udah deh ntar juga kalau butuh minta gitu. Ternyata butuhnya banyak banget dan mintanya tuh sering banget, kita jadi pusing bikin budgetnya. Sementara konsep dari financial planning adalah punya budget kan untuk setiap bucketnya gitu, termasuk untuk orang tua. Nah di culture kita nih, Asian culture banget ya, bahwa apa yang diminta orang tua tuh kayak wajib segera dikasih. Iya wajib segera dikasih kalau kamu punya uangnya sih. Tapi sementara uangnya masih terbatas, ngasih, termasuk ngasih sama orang tua itu juga pasti harus terbatas. Gak bisa nih kita maksain ngasih uang yang gak kita punya gitu. Ntar ujung-ujungnya pinjol lagi kan, ribet juga gitu. Makanya tiap bulan nih harus tahu persis sebenarnya orang tua tuh butuhnya apa aja. Oh ternyata buat rumah tuh sekian, buat sembako sekian, bayar listrik kalala, budgetnya berapa. Kamu mampu apa enggak mengatur itu gitu, memenuhi itu. Kalau nggak bisa atau nggak ada lagi yang bisa diirit, tandanya harus tambah penghasilan. Dan itu risiko yang biasanya orang nggak sadari, bahwa membiayai orang tua itu menambah tanggungan, tandanya juga butuh penghasilan lebih banyak. Nggak bisa tuh pengen penghasilan yang sama tapi tanggungannya banyak tuh emang nggak masuk akal gitu. Jadi semakin banyak tanggungan, semakin banyak penghasilannya gitu. Dan menurutku nggak usah terbeban sama ya tapi kan aku udah kerja, aku tuh capek, aku harus ada me time-ku segala macam. Gini ya, namanya waktu itu ditukernya tuh sama uang gitu. Meskipun orang bilang kayak uang bukan segalanya, tapi ketika kamu punya waktu, maka itu bisa jadi uang. Makanya kita sering lihat ya kalau di CFD gitu, orang jadi fotografer, mungkin dia weekdays-nya kerja full time loh, di weekend dia jadi fotografer, atau cewek-cewek jadi makeup artist. Di weekdays dia kerja full time, di weekend dia jadi makeup artist. Banyak banget potensi-potensi penghasilan yang sebenarnya bisa kamu explore selama kamu mau gitu. Karena bukan bisa nggak bisa loh, pasti bisa sebenarnya. Cuman kamu mau nggak ngelakuinnya? Biasanya kan udah ini duluan ya, udah kayak aduh kayak nggak bisa deh, udah nutup diri duluan gitu. Nah kuncinya selalu ada di 2 sih, open minded sama punya growth mindset. Open minded sama segala bentuk penghasilan baru. Ada apa nih yang lagi rame? Oh lagi ramenya jadi affiliate, oh lagi ramenya ngontan. Ya udah dicoba dulu aja gitu. Habis itu kamu punya growth mindset bahwa gimana caranya kita evaluasi supaya ini bisa menghasilkan lebih banyak uang karena tanggunganku banyak gitu. Karena aku berbeda dengan orang lain yang nggak punya tanggungan. Gitu kurang lebih. Jadi gimana caranya mau menghasilkan uang, bukan cuma bisa. Dan aku setuju banget sih tadi shift mindset antara yang tadinya ini adalah tanggungan aku menjadi ini adalah
kesempatan aku nih untuk bisa memberikan hidup yang baik untuk orang tuaku atau berbakti. Jadi just a simple mindset tweak mungkin bisa ngubah segalanya ya. Mungkin berlaku untuk segala aspek dalam hidup. Dan tadi juga jangan compare chapter 10 kamu dengan chapter 20 orang lain. Misalnya, karena itu sih comparison is the thief of joy. Ya ketika kita udah mulai compare, udah deh buyar semuanya. Apalagi tadi kita bicara tentang pos pengeluaran, salah satunya kita harus ngelihat lifestyle juga kan. Apa sih yang kita pengenin. Nah, tadi kan kita bicara soal kita sebagai moms ya, dalam kita mengelola keuangan rumah tangga kita sendiri nih. Tetapi ketika kita udah punya anak, apalagi Anissa anaknya udah mulai besar ya, udah 10 tahun gitu. Ini hal yang aku kepoin sih, karena pelajaran buat aku ke depannya adalah mendidik babyku. Sebagai seorang moms tentu kita ingin anak kita juga melek secara finansial gitu, punya mindset yang baik terhadap cara mengelola uang supaya nanti dia juga bisa kebantu pas udah besar. Nah, kapan sih sebaiknya kita mulai mengajari anak-anak tentang uang, nilainya itu seperti apa dan caranya gimana nih? Jadi ngajarin anak tentang uang itu nggak melulu tentang uang. Kita ngeliatnya tuh, oh waktu kita kecil diajarin nabung di sekolah gitu kan, pakai buku langsung tabungan, uang, nabung di celengan gitu, nabung pas kerja sendiri juga tetap nggak bisa nabung tuh gitu. Berarti kan nggak works ya metodenya gitu. Metode itu tidak ngaruh sama gimana kita ngelola uang sekarang. Jadi sebenarnya pengelolaan keuangan itu erat banget kaitannya sama emosi. Gimana caranya kita kelola emosi? Gimana caranya kita tahu nih kalau belum gajian ya jangan beli, dan bukannya beli pakai paylater dulu misalnya gitu. Itu kan kemampuan menunggu, ya kan? Kemampuan kita regulasi emosi. Karena banyak banget nih anak zaman sekarang ya, lagi seneng self reward, lagi sedih self healing, ya kan? Gimana uangnya nggak habis-habis, ketawa semua kali. Apalagi dengan zaman sosial media ya. Kan jadinya uangnya habis karena kamu terus mengaitkan pembelian kamu dengan emosi. Lagi seneng ya belanja, lagi sedih ya belanja, lagi deadline ya capek banget mau all you can eat gitu kan, lagi seneng juga nggak bisa, gue juga harus self reward nih, udah kerja gitu, terus dikaitkan. Dan tahu nggak itu kenapa? Karena memang kamu diajarin kelola emosi dari kecil kayak gitu. Kalau kamu lagi seneng bahkan nggak bisa meluapkan emosinya, iya lagi ulang tahun kita belikan hadiah misalnya gitu ya. Si perasaan senang itu dikaitkan dengan emosi. Perasaan sedih juga sama, jangan nangis kita beli permen, jangan nangis harus beli permen nih keluar biaya. Iya, kayak dikasih sesuatu gitu, mendistraksi emosinya dengan barang-barang, dengan pembelian. Yang nggak heran nggak sih pas udah gede sedih dikit kayaknya beli sneakers baru lucu. Bener gitu juga kan. Ya. Nah, jadi PR-nya dari kecil adalah gimana caranya kita bisa bantu anak regulasi emosinya. Jadi kayak anakku sekarang tuh beneran dia tipe yang chill banget, nggak pernah lagi, bahkan udah 10 tahun udah nggak pernah minta mainan, udah bisa sendiri. Dia punya pos investasi sendiri, dia main di rumah. 10 tahun. Keren banget. Tapi karena dari kecil memang, oh ini adalah jalan yang bener ya ternyata kayak gini. Jadi di usia 2 tahun tuh biasanya anak mulai tantrum kan. Kalau kalian lihat anak di mall guling-guling minta mainan, itu tuh cuman di umur 2-3 tahun normalnya. Kalau udah lewat itu udah gak normal. Udah ke psikolog deh gitu ya. Itu di umur 2-3 tahun itu dia lagi belajar meregulasi emosinya sendiri. Kalau sedih tuh nangis kali ya, kalau nangis tuh aku guling-guling kali ya gitu. Nah, gimana kita menghadapi itu akan sangat ngaruh banget sama dengan dia kelola emosinya. Gimana nih pas dia nangis minta mainan kita kasih apa enggak? Kalau kita kasih segera dia nggak pernah belajar nunggu. Kalau dia nggak bisa nunggu sampai dewasa tuh susah banget loh nunggu. Nunggu gajian, nunggu tabungan kekumpul, nunggu uangnya nyampe buat beli handphone baru. Itu kan semuanya tuh skill menunggu ya. Skill menunggu tuh penting banget dan diajarinnya tuh dari bayi, dari segede dauna. Jadi ternyata ada kaitannya ya, gimana kita merespon anak yang lagi tantrum sekarang di usia 2 tahun dengan nanti keuangan ya. Jadi nggak sekedar ajarin dia cara nabung, ajarin dia menyisihkan setiap bulannya uang, enggak ya? Enggak banget, karena abis itu pelan-pelan 3 tahun dia udah gak tantrum, dia udah bisa kelola emosinya, dia udah tahu nih meskipun aku nangis, ibu gak akan beliin aku mainan, ibu gak akan beliin aku apa makanan yang dia mau. Dia udah tahu bahwa oh kalau memang aku sedang sedih ya udah aku sedih aja, nanti juga aku gak sedih lagi gitu. Dia bisa coping sendiri sehingga dia gak lagi mengaitkan si emosi dengan uang. Itu udah satu step bagus. Nah berikutnya diajarinnya belanja, bukan nabung. Apa tuh bedanya? Jadi kalau diajarinnya belanja dulu, nih anak udah tahu angka. Anakku umur 5 tahun udah tahu angka, udah tahu 5 lebih besar dari 4 lebih besar dari 3 dan seterusnya. Itu tiap kali lebaran dia bawa uang angpau dong ya kan. Aku bawalah ke toko mainan. Aku bilang misalnya ini uang kamu 500.000. Kamu hanya bisa beli barang yang harganya depannya 5. Dia nggak ngerti 500.000 gede banget ya kayaknya. Depannya 5, berarti kalau depannya 6 dia nggak bisa beli gitu. Tapi kalau 3 dia bisa beli. Nah itu
umur 5 tahun tuh mulai tuh, oh berarti kalau uangku kurang apa yang harus aku lakukan. Anak ngerti sendiri kok, berarti aku harus nunggu lagi ya ibu. Berarti kapan nih aku dapat uang lagi? Oh dapat uangnya nanti misalnya kalau ulang tahun karena dikasih kakek neneknya uang misalnya. Itu baru otomatis dia belajar menabung tuh dari situ. Jadi langsung aktivitas belanja. Iya, jadi belanja. Kenapa? Karena anak juga perlu tahu bahwa uang itu terbatas. Bahwa kalau uangnya nggak cukup tuh nggak bisa beli loh. Bahwa kalau uangnya nggak cukup kamu harus nunggu loh. Bahwa ATM itu tuh tetap ada nilainya loh gitu. Dan karena generasi alpha ya, belanjanya udah online, begitu dia belajar baca, aku ajarin belanja online dan kebetulan itu pandemi. Aku ajarin belanja online. Ini caranya belanja online. Search pakai keyword itu gimana caranya. Kamu bandingin harganya gimana, lokasinya gimana, ntar ongkirnya gimana. Karena kan anak kecil tuh kan belanjanya kurang penting ya sebenarnya. Belanja itu cicak-cicakan karet gitu kan. Harganya itu yang awal mau dibeli ya sebenarnya. Cuman harganya 2.000 gitu. Worth it nggak menurut kamu kalau harganya 2.000 tapi ongkirnya 15.000? Nah itu kan, itu juga mempertimbangkan pembelian. Nah di sini belajarnya sebagai orang tua adalah nggak menganggap apa yang anak beli tuh nggak penting. Oh ternyata itu ya, aku kira tadi ya jadi takutnya anak mengecilkan ini nggak terlalu penting nih, tapi kita nggak tahu alasannya apa, nggak kita sampaikan. Jadi berarti tipsnya gimana tuh cara balance-nya? Jadi kalau aku selama itu uang dia, maka itu hak dia sepenuhnya mau beli apa. Kenapa? Karena definisi penting bagi kita dan bagi anak tuh beda. Buatku cicak-cicakan karet nggak penting banget. Buat apa? Tapi buat dia tuh penting banget loh. Itu buat dia tuh mainan berharga loh gitu kan. Ini ngajarin pengambilan keputusan. Jadi ngambil keputusan yang oke nih buat anak. Nanti di masa depan dia juga bisa tahu nih barang yang oke buat dia, penting buat dia itu apa. Dan itu tuh ngurangin friksi-friksi dalam relationship loh sebenarnya. Banyak banget loh yang berantem gara-gara iya tuh istrinya beli lipstick mulu misalnya warnanya sama semua. Padahal bagi kita itu adalah favorit. Kayak mungkin apa nih shade-nya, bedanya apa? Padahal bagi kita ini beda kok. Beda banget. Dan suaminya juga sama, ini suamiku beli helm mulu misalnya. Ya buat dia penting gitu. Nah itu tuh ngurangin drama-drama yang nggak perlu kayak gitu kan, definisi pentingnya beda ya. Jadi aku sama suamiku juga sama tuh, kita punya kayak budget jajan masing-masing, terserah mau beli helm 5 biji sama semua, aku nggak peduli, tapi jangan diatur-atur juga aku mau beli lipstick berapa biji. Nah ke anak juga kayak gitu, yang penting buat kamu penting buat kamu, penting buatku beda gitu. Dan makin besar tantangannya makin banyak karena dia mau beli kostum di Roblox harganya 700.000. Oh pernah ini real story? Iya ini real story. Dan dia nabung. Tapi buatku kayak 700.000 gitu. Itu penting gak sih? Ternyata penting banget buat dia. Karena itu bisa bikin dia jadi apa. Pokoknya menurut dia tuh penting banget. Dia bisa berargumen. Ya udah gitu. Dan kalau pembelian-pembeliannya sangat besar itu karena anak udah besar, aku suruh dia bikin presentasi. Oke. Aku sering lihat tuh biasanya postingan-postingan tentang gimana cara kenapa kita mau iPad misalnya. Oh ini sekarang udah dilatih. Itu sejak umur berapa? Kayaknya dari bisa nulis ya kelas 2 SD tuh udah bisa kok. Dan waktu awal tuh dia minta ini. Dia minta keyboard eksternal buat, kan lagi sekolah online tuh, keyboardnya yang pakai Bluetooth. Kenapa kamu perlu itu? Aku suruh dia tulis kayak argumennya, tulis tangan. Itu masih kelas 2 ya, belum bisa bikin presentasi tulis tangan karena aku begini. Oke, baru dibeliin. Kayak gitu-gitu juga kan penting banget tuh gitu. Gimana caranya barang yang penting buatku dan buatmu kita cari nih sih jalan tengahnya. Jadi belanja online, abis itu jadi dia udah bisa belanja. Dan kalau uangnya nggak cukup, dia tahu kalau dia harus nabung. Baru kita ajarin ke sebagian uangmu tuh adalah hak orang lain, jadi kayak charity. Betul, jadi, itu poin yang penting juga ya, dari kecil udah ditanamin untuk berbagi. Iya, nah berbaginya ke siapa juga aku bebasin ke dia. Dan karena dia suka banget kucing, jadi dia suka kayak donate ke shelter kucing. Kepuasan sendiri juga bagi dia ya. Iya. Tapi ini menarik karena berarti setiap tahun, setiap fase anak ada cara how-nya tuh kita custom, tetapi sebenarnya prinsipalnya sama ya. Gimana cara mereka meregulasi emosi, gimana lama-lama mereka buat keputusan, dan bahkan cara presentasi itu kan kayak meyakinkan mamah ya gitu, convincing stakeholder itu malah jadi skill di dunia kerja. Visioner amat anaknya. Bener, tapi aku juga ngerasa kayak dia akan beda sih sama mungkin kebanyakan anak-anak yang nggak diajarin kayak gitu, karena ngambil keputusan itu jadi beda banget. Abis itu dia kayak udah punya vision bahwa ini aku mau nabung, uang jajannya cuma 50.000 ya seminggu. Terus dia aku tanya, dari uang ini mau berapa yang kamu tabung buat nanti kamu besar.
Terus Jauh-jauh kayak, banget kan. Iya, kamu mau beli apa? Aku mau beli rumah. Rumahnya harus ada kamar kucingnya. Karena sekarang kucingnya dia tuh ditaruh di halaman belakang. Aku kan takut kucing, jadi kayak aku harus beli rumah sendiri supaya kucingku punya kamar gitu. Butuh uang berapa Bu buat beli rumah? Ya udah kita cari tahu. Oh, Kamu pengen apa bareng-bareng lagi? itu Iya. dibimbing. Itu kan nabungnya cuma 25.000 seminggu, tapi targetnya tuh 10 miliar apa gitu dia. Oh, alah. Nggak apa-apa ya kan, nggak dikecilkan juga. Iya. Nah itu juga penting tuh, nggak Oke. mengecilkan mimpinya dia. Oh ya udah boleh, kita mulai berapa? Jadi sekarang auto debit dia ada portofolio reksadana sendiri 25.000 seminggu, niatnya untuk beli rumah. Itu udah bisa dari kelas 3 nih kayaknya. Ini daging banget sih parentingnya. Dicatat ya moms. Dan tadi yang belum aku tanya, tadi kan katanya Launa, seusia Launa sekarang 7 bulan, itu juga udah bisa tuh diajarin. Mungkin kan terkait tentang regulasi emosi. Emang gimana kalau sama baby? Kalau tadi anak usia 2-3 tahun kan kalau mereka lagi tantrum, kita nggak buru-buru ngasih mainan. Iya, Meskipun mungkin pengen banget nih biar anaknya happy kan. Tapi gitu. masih kalem gak sih 7 bulan? Maka sebenarnya Belum masih ngambek-ngambek sih. banget. Oh tapi enggak, udah mulai ngambek kalau misalnya dia lagi asik ngemut sesuatu tapi misalnya itu botol ya, tapi kan jangan nih nanti kotor. Aku ambil udah bete, udah punya opini. Iya benar. Kayak gitu, itu gimana? Iya, sebenarnya tinggal divalidasi aja sih ya, maksudnya. gitu. Iya kesel banget ya megang botol. Oh gitu, walaupun Ngemut- baby ya tetap Iya, kita validasi. ngemut botol tuh enak banget ya, tapi maaf ya ini mama ambil dulu gitu. Jadi gimana kita mau komunikasikannya aja, dan sebenarnya anak marah juga nggak apa-apa dong. Iya. Kita tuh soalnya kan suka kayak Marah bukan berarti negatif kok. bener, asal dia tahu marahnya gimana gitu. Kita juga sebagai orang dewasa kan boleh marah, tapi marahnya kayak apa? Marah boleh tapi jangan marah-marah gitu. Marah itu kan energi ya. Jadi kayak oh saya sedang merasa marah, aku marah dulu aja deh nggak apa-apa gitu. Aku Oke. mau ngapain nih sambil marah ini, mau nyikat kamar mandi. Karena kan si energi itu ya mau kita alihkan kemana, anak kecil juga sama. Oke. Marahnya mau ngapain? Oke, Gitu. ini daging banget sih cara kita parenting, ngajarin anak untuk melek keuangan. Ternyata nggak selalu hal-hal teknis, tapi juga hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Nah nextnya sebenarnya tapi pengen tanya soal mamanya sendiri. Oke. Gitu. Kita kan juga ya tadi ya, kadang kita pengen punya waktu selain kita udah banyak mikirin keluarga, mikirin anak, mikirin pos budget dalam keluarga, kita juga pengen dong punya untuk diri sendiri. Banyak dari moms itu harus memprioritaskan uang atau earningnya ya untuk keluarga terlebih dahulu. Tetapi bagaimana sih kita sebagai moms bisa balance juga dengan bucket yang ingin menjadi self care kita gitu, atau untuk diri kita punya aspirasi. Karena yang aku lihat juga kan, kita kerap kali mengutamakan anak, mengutamakan keluarga, di mana itu memang valid ya, itu tanggung jawab kita. Tapi kita juga perlu dong happy moms, happy family, ya nggak sih? Terusnya itu gimana ya cara ngebalance-nya? Sebenarnya tuh mau beli apapun tuh boleh, asalkan punya uangnya gitu kan. Dan gimana kamu bikin prioritasnya. Jadi kalau aku prioritas utama tuh selalu aku dulu loh, bukan anak. Oh justru itu. Itu justru yang biasanya tuh itu karena against the nature gitu loh. Kita tuh Iya. apa-apa tuh pasti kayak anak dulu. Bener. Bahkan banyak yang misalnya lagi liburan yang dipikirin tuh kayak oleh-oleh buat anak dulu, beli mainan buat anak dulu. Nah itu gimana kita switchingnya bahwa nggak apa-apa loh kita juga gitu, nggak mesti loh semuanya buat anak. Dan ngasih happiness sama anak tuh nggak mesti loh dalam bentuk uang. Gitu Oke, ya. Jadi itu garis dulu. besar. Karena kan banyak banget nih yang waktu kecilnya misalnya nggak pernah punya mainan. Jadi begitu punya anak, aku mau beliin semua mainan buat anakku. Itu buat kamu apa buat anak kamu gitu. Itu juga kan. gila, itu bener sih, Iya. sentilan juga ya. Iya, buat kamu apa buat anak kamu. Jadi itu bikin kamu happy gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang dipikirin ulang dulu. Dan self care itu sebenarnya nggak mesti tentang uang. Meskipun self care itu butuh intensi, butuh waktu, tapi sebenarnya punya me time sendirian, kamu hobinya apa, kamu hobinya baking, gak diganggu sama anak 1-2 jam, itu juga sebenarnya udah berbentuk self care gitu. Nggak mesti kamu shopping, nggak mesti kamu beli skincare, nggak mesti hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan langsung dengan uang gitu. Itu yang perlu dipikirin, bahwa sebagai ibu kamu tuh tetap diri kamu sendiri. Oke. Karena peran kita tuh pusing banget gitu loh. Kalau sama suami jadi istri, kalau sama anak jadi ibu, jadi akunya kapan gitu kan. Benar. Nah itulah pentingnya punya hobi, pentingnya punya sesuatu yang memang kamu buat dirimu sendiri. Dan mindsetnya adalah jangan nitip sama suami, itu aku paling gak setuju. Nitip tuh gimana? Nitipin anak ke suami, nggak nitip dong. Oke, ya kan anak bareng-bareng. Iya, kan dia bapaknya. Karena kalau kamu pakai mindset nitip, kamu akan merasa selain saat dititip, semua adalah tanggung jawabku. Enggak juga. Dan kayaknya nggak gitu. enak kalau nitip gitu ya, kita Iya. kayak ngasih tanggung jawab lebih, padahal
Base-nya Nggak tanggung juga. jawab bareng. Iya, tanggung jawab bareng. Disepakati aja nih sama suami, aku mau me time kapan, hari apa. Kalau waktu anakku bayi itu aku mau me time di hari Minggu. Jadi mereka akan pergi ke CFD berdua dan aku punya kayak 2 jam, 3 jam Oke. sendirian. Waktu mahal ya sebagai moms ya. Iya, bener. Abis itu kan karena masih bayi, masih kayak balik ya umur 2 tahunan gitu kan, balik lagi pasti balik lagi sama aku. Tapi kita menyepakati itu di hal-hal itu, aku nggak mau diganggu gitu. Itu yang juga penting karena banyak dari ibu-ibu yang ngerasa semua harus aku yang atur. Oke. Nah, enggak gitu. Enggak. Boleh kok kamu berbagi sama suami, boleh kok minta bantuan orang lain, enggak apa-apa kok. Enggak semuanya, enggak harus jadi super mom, ya kan? Jadi moms aja gitu. Udah Betul cukup. banget. Jadi bos mama itu sebenarnya nggak selalu super bisa Justru melakukan kalau sendiri. bos, kita delegate dong. Justru bos itu leader, Iya, gitu, bener. menjadi bos dari diri sendiri dan bisa mengatur delegasi pekerjaan ke orang lain. Bener. Karena ini judul podcastnya Bos Mama, kita pengen tahu dong, Anissa kan sekarang udah menjadi mom of one, tapi masih bisa nggak hanya karirnya tuh kece ya, tapi bisa bahkan memberdayakan perempuan lain lewat apa yang kamu lakukan sehari-hari ya sebagai content creator, financial dan parenting lainnya, terus juga menjadi konsultan family financial planner. Apa nih, boleh diceritain kayak gimana setelah menjadi moms kamu bisa melanjutkan karir dan mengatur karir? Ini karena sering menjadi concern ya kalau aku ngobrol sama teman-teman, ini gimana kalau ketika aku sudah menjadi ibu masih bisa nggak ya aku berkarir? Is there a shift when you just had your child? Dan gimana nih sampai sekarang kamu bisa? Aku lihatnya kan makin bersinar gitu, makin menggepakkan sayap. Boleh diceritain nggak? Iya, jadi pas melahirkan itu kan, jadi di umur 6 bulan tuh aku udah dapet daycare kan buat anakku. Jadi aku tuh diyakin udah di research banget. dari 6 bulan. Karena karena aku nggak tahu daycare di Jakarta tuh sebenarnya tuh kayak gimana, berapa. Jadi kayak harus nyari-nyari dan pengen yang deket kantor, biar pulang kantor bisa ambil dulu bayinya. Pokoknya ribet banget lah gitu perkara si daycare ini. Cuman aku menyadari bahwa aku tuh nggak pernah kepikiran untuk berhenti kerja sama sekali di saat itu ya. Anaknya lahir 3 bulan. Nah, anaknya planner banget gitu kan. Jadi aku taruh dia di daycare itu sebelum aku masuk kantor. Jadi kayak misalnya aku masuknya hari Selasa, aku masukin dia dari Senin. Jadi aku masih cuti, tapi aku coba masukin dia untuk cari tahu gimana flow-nya segala macam. Terus aku nangis seharian kayak, ya kan? Kenapa? Kenapa nangis? Gak sih? Kenapa aku taruh aku di sana? Padahal daycare oke juga ya. Tapi ada yang kayak, aduh, kayaknya nggak tega banget deh. Mom guilt. Iya, mom guiltnya tuh nyata gitu kan. Tapi besoknya aku ke kantor, masuk lift, pencet, duduk di kubikel. Oh, this is so Taiwan. Kamu kerja ya setelah maternity leave? Iya, ternyata gitu ya? kayak suka banget kerja, aku suka banget ketemu orang, aku suka banget meeting, aku suka banget kerja. Dan gak pernah kepikiran lagi untuk resign sih dari situ. Karena ternyata sama anak itu bukan perkara quantity, jadi bukan perkara seberapa lama kita sama dia, tapi perkara quality. Jadi aku beneran dan suamiku kita cari kantor yang bisa pulang tepat waktu dan sampai rumah tuh nggak ada yang pegang gadget. Jadi udah fokus sama anak. Jadi meskipun ketemu anaknya dari maghrib ke sana sampai dia tidur, tapi itu tuh fokus banget gitu. Dan nggak kepikiran untuk sama sekali nggak bekerja sampai pandemi. Oke, ini biasanya turning point stop orang tuh di pandemi. Bener, karena bahkan aku yang privilege banget tinggal di Jakarta Selatan, daycare banyak, bahkan daycare anak SD aja tuh ada ya. Begitu pandemi, suamiku kerja full time di rumah tuh ternyata kayak nggak bisa diganggu sama sekali. Terus anakku sekolah dari rumah dan aku tiba-tiba kantorku bilang kita mulai kerja dari kantor yuk. Waduh, gimana dinamikanya caranya susah ya. Iya, dan akhirnya aku waktu itu tapi kan udah jadi financial planner, aku juga udah ngonten. Jadi kerjaan full time itu adalah pekerjaan ketigaku gitu lah. Jadi aku ada 3 pekerjaan, ada 3 sumber income. Bener-bener pekerja keras banget ya. Iya, Keren gimana banget, ya? Mom. Tapi aku emang suka banget kerja gitu loh. Iya, Ya hal iya. yang aku suka aku kerjain gitu kan. Pada akhirnya ya udahlah aku lepas kerjaan full time-nya. Dan itu Oke. pertama kalinya aku sama anakku 24 jam loh. Oh gitu. Ya kan sebelumnya kan di daycare. Oh ternyata gak apa-apa ya, tapi anaknya udah umur 6 tahun. I Jadi see. tentu berbeda dengan punya anak balita. Nggak terlalu banyak challenge lah, anaknya udah kalem banget juga. Tapi ternyata kerjaannya jadi lebih repot juga ya. Karena waktu pandemi itu kan orang nggak tahu waktu ya kerjanya. Webinar tuh aku bisa 3 kali dalam sehari. Oh ternyata ada Gaspol. challenge lain, iya. Dan pada akhirnya
2 tahun kemudian suamiku akhirnya resign juga dari full time jobnya. Jadi kami berdua sekarang sama-sama financial freedom, nggak financial freedom dalam artian uangnya udah cukup buat nggak pensiun ya, tapi udah punya fleksibilitas dalam bekerja lah. Kita udah tahu nih kapan kerja, kapan urus anak, dan fokusnya ternyata di anak. Karena fun fact, bayi itu emang butuh waktu ya, butuh waktu banyak orang tuanya, tapi anak remaja tuh butuh juga, sangat-sangat butuh juga ya, bukan malah kayak sibuk sendiri, enggak bukan malah dilepas, tapi justru butuh banyak waktu sama orang tuanya. Jadi justru pada saat anak pra-remaja, menjelang remaja itu waktu kita untuk ngerem sih menurut aku. Bayi itu malah gampang loh kita titipin, yang penting ASINya lancar, pokoknya juga banyak aktivitas stimulasi gitu ya. Udah, tapi kalau anak remaja enggak, bonding sama orang tuanya harus. Justru malah, jadi itu myth ya, kalau kita sekarang pas bayi aja nih kita pusing, kebut nanti lebih lagi ya. Jadi aku udah belajar nih from someone yang udah melewati. Ini menarik banget sih, dan kayaknya kalau key highlights yang aku dapetin adalah pertama, komunikasi sama pasangan. Aku ngerasa kerja sama kalian tuh oke banget, karena nggak main victim siapa yang lagi di rumah, siapa yang harus urus, enggak ya. Malah aku lihat kalian sama-sama mencari jalan keluar tadi ya. Suaminya resign karena waktu itu yang dirasa terbaik prioritasnya mendampingi anak yang di usia segitu. Kamu juga melepas pekerjaanmu, tapi itu juga malah membuka pintu rezeki lain. Jadi intinya sih aku ngelihat we can plan, tapi kan kita nggak tahu ya nanti akan ada fase hidup apa yang terjadi, tergantung usia anak kita. Yang penting kita komunikasikan dengan pasangan dan mencari solusi bareng, karena I think that's what it's all about ya. Financial family planner nggak cuma tentang uang, tetapi tentang membangun rumah tangga juga ya. Membangun relasi sebenarnya. Membangun relasi. Nah, sekalian deh kita mau menutup acara podcast kali ini. Tadi bicara tentang membangun relasi. Jadi mungkin satu hal nih kalau boleh disampaikan ke moms, teman-teman yang lagi nonton. Apa sih yang kamu lihat tentang peran kita membangun finance untuk keluarga? Relasi seperti apa? Dan what kind of value yang sebenarnya kita emang dapetin? Jadi semakin kesini, semakin jelang setelah 35 lewat, yang aku pegang itu adalah selalu you can always try again. Jadi kita nggak bisa gagal, kita boleh gagal tapi kita boleh coba lagi. Jadi kalau misalnya kamu lagi coba kelola uang, gila susah banget ya, nggak apa-apa, bulan depan coba lagi. Oh jadi ibu ternyata susah banget ya, ngelola emosinya susah banget, nggak apa-apa, kita bisa coba lagi. Mau bisa coba lagi dan coba dengan cara yang berbeda. Jadi kunciannya selalu ada di situ, kuncinya selalu coba lagi dan coba lagi. Karena ketika kita salah, mungkin yang dilihat bukan masalahnya, tapi cara kita ngelakuin, coba dulu dengan cara yang berbeda. Makasih banget Anissa, udah sharing, ini daging banget buat aku juga sebagai new mom. Nanti untuk merencanakan dan pastinya buat teman-teman di sini. Kalau menurut kalian ada highlight yang menarik, boleh nih komen di bawah dengan hashtag Boss Mama Society. Dan thank you so much Anissa, sukses terus buat usahanya, buat karirnya dan keluarganya juga of course, and I hope this will be very very helpful to you guys as well. And terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.